Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Maryam. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-39 sampai 40. Barakallahu fikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa andirhum yaumal hasrah. Berilah mereka peringatan dengan adanya hari kerugian. Idh qudiyal amru. Ketika itu semua urusan diputuskan. Wahum fi ghaflatin. Dalam keadaan mereka lalai, wahum la yu'minun, dan bahkan mereka tidak beriman. Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha. Sesungguhnya kamilah yang mewariskan bumi dan apa saja yang ada di atasnya. Wa ilaina yurja'un, dan kepada kamilah mereka semua dikembalikan. Qala As-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi. Al-indaru huwa al-i'lamu bil makhufi ala wajhi tarhibi wal ikhbaru bisifatihi. Wa ahaqqu ma yunzaru bihi wa yukhawwafu bihi al-ibadu yaumul hasrati hina yuqda al-amru wa yujma'ul awwaluna wal akhiruna fi mawqifin wahidin wa yus'aluna an a'malihim. Faman amana billahi wattaba'a rusulahu sa'ida sa'adatan la yasqa ba'daha. Wa man lam yu'min billahi wa yattabi' rasulahu syaqiya syaqawatan la sa'adata ba'daha wa khasira nafsuhu wa ahluhu. Fahina idin yatahassaru wa yandamu nadamatan tataqatta'u minhal qulubu wa tansadi'u minhal af'idatu wa ayu hasatin a'dhamu min fawati ridallahi wa jannatihi wastighqaqi sakhatihi wan dari ala wajhin la yatamakkanu minar ruju'i
liyasta'nifal amala wala sabila lahu ila taghyiri halihi bil 'audi ila dunya fahada qudamuhum wal hal annahum fid dunya fi ghaflatin an hadzal amril 'azimi la yukhtaru bi qulubihim walau khatara fa'ala sabilil ghaflah walau khatara fa'ala sabilil ghaflah qad ammathumul ghaflatu wa shammalathumul sakratu fahum la yu'minuna billah wa la yattabi'una rasulahu qad alhathum dunyahum wa halat bainahum wa bainal iman syahawatuhum al-munqadiyatu al-faniyah fad dunya wa ma fiha min awwaliha ila akhiriha sa tudhabu an ahliha wa yadhabuna anha wa sayarithullahu al-arda wa man 'alayha wa yurji'uhum ilaihi fayujazihim bima 'amilu fiha wa ma khasiru fiha aw rabihu faman fa'ala khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsahu wallahu ta'ala a'lam. Yang dimaksud dengan indar atau peringatan ialah memberitahukan sesuatu yang ditakuti untuk menakut-nakuti dan menjelaskan sifat-sifat perkara yang ditakuti itu. Perkara yang paling layak untuk dijadikan peringatan dan bahan untuk menakut-nakuti hamba adalah hari kerugian. Ketika itu semua urusan diputuskan. Semua makhluk dari awal sampai akhir dikumpulkan di satu tempat berdiri. Mereka ditanya tentang perbuatan mereka. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Rasulnya, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Tidak ada kesengsaraan sesudahnya. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan tidak mengikuti Rasul-Rasulnya, maka dia akan sengsara dengan kesengsaraan yang tidak ada kebahagiaan lagi sesudahnya. Rugi dirinya, rugi keluarganya. Saat itu dia merasa rugi, merasa menyesal dengan penyesalan yang mematahkan hati, membuat gelisah hati. Tidak ada kerugian yang lebih besar daripada tidak mendapat ridha Allah dan surganya. Bahkan berhak mendapat kemurkaan Allah dan neraka. Dalam keadaan dia tidak memungkinkan untuk kembali ke dunia, memulai dari awal beramal soleh. Tidak ada jalan baginya untuk merubah keadaannya dengan kembali ke dunia. Ini nasib mereka di masa yang akan datang.
Adapun keadaan mereka sekarang di dunia dalam keadaan lalai dari perkara yang besar ini yang tidak terlintas di hati mereka. Sekalipun terlintas, mereka tetap lalai. Kelalaian membuat mereka buta. Dan mereka diliputi kegoncangan dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, tidak mengikuti rasul-rasulnya. Dunia telah melalaikan mereka. Syahwat mereka yang fana telah menghalangi mereka dengan keimanan. Dunia dan apa saja yang ada di dalamnya sejak awal sampai akhir akan meninggalkan ahlu dunia. Mereka akan pergi juga dari dunia. Allah akan mewariskan bumi dan apa saja yang ada di atasnya, kemudian dikembalikan semuanya kepada Allah. Allah membalas mereka sesuai dengan amalnya ketika di dunia. Apa saja yang menyebabkan mereka rugi dan apa saja yang mereka menjadi untung. Maka barang siapa yang berbuat baik, hendaklah dia memuji Allah. Dan barang siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan selain itu, maka jangan sekali-kali mencela kecuali dirinya sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naam. Khana asakumullah. Dua ayat ini menggambarkan kepada kita tentang keadaan orang-orang kafir yang lalai terhadap nasib mereka di akhirat nanti. Mereka ketika di dunia bersenang-senang, bebas melakukan apa saja yang disukai oleh hawa nafsunya. Berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia dan isinya. Mereka lalai dengan nasib mereka di akhirat nanti. Yang mana dalam ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir di akhirat nanti akan menjadi ahlus syaqawah. Orang-orang yang sengsara, yang mendapat kerugian yang sangat besar. Mereka tidak bisa kembali ke dunia untuk memulai dari awal beramal solih. Karena dunia sudah berlalu. Akan tetapi mereka tetap lalai, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa mengambil pelajaran dari apa saja yang telah terjadi. Karena mereka memang tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah. Fiha fawaid. Al-faidatul ula, qaulu ta'ala wa andirhum qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi al-indaru wal-i'lamu bil-makhufi ala wajhi tarhibi wal-ikhbaru bisifatihi. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala wa andirhum,
berilah mereka peringatan. Berkata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, al-indar itu artinya memberi tahu perkara yang ditakuti untuk menakut-nakuti dan menjelaskan sifat-sifat perkara yang ditakuti. Nah, al-faidatu ats-tsaniyah, qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi, yaumal hasrati, yakni yaumal qiyamati, yatahassarul musii'u id lam yuhsin wal muqassir id lam yasdad minal khair. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi, yaumal hasrati yakni yaumal qiyamati, yatahassaru al-musi'u, pakai hamzah, id lam yuhsin, id lam yuhsin, wal muqassiru, pakai shad, id lam yasdad minal khairi, id lam yazdad minal khairi. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, yaumal hassah, hari kerugian, yang dimaksud adalah hari kiamat. Orang yang berbuat jelek merasa rugi karena tidak bisa berbuat baik. Orang yang malas merasa rugi karena tidak bisa menambah kebaikannya. Nah, jadi ini faidah di antara nama-nama hari kiamat adalah Yaumul Hassah, ya. Hari kiamat disebut Yaumul Hassah karena orang-orang yang berbuat jelek merasa rugi karena tidak bisa berbuat baik ketika di dunia. Dan yang malas-malas merasa rugi karena tidak bisa menambah pundi-pundi kebaikannya ketika di dunia. Baik, al-faidatu ats-tsalisah. Qauluhu ta'ala, id qudiyal amru, id qudiyal amru. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi, walil mufassirina fil amri qaulani, walil mufassirina fil amri qaulani. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, id qudiyal amru, ketika itu perkara diputuskan,
Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah, para ulama ahli tafsir ada dua pendapat tentang makna al-amru dalam ayat itu. Ahaduhuma annahu dzabhul mauti. Annahu dzabhul mauti. Qalahu Ibnu Juraij was-Suddi. Qalahu Ibnu Juraij was-Suddi. Pendapat yang pertama, makna itqudiyal amru ketika perkara itu diputuskan adalah disembelihnya kematian. Disembelihnya kematian. Di pendapat Ibnu Juraij dan As-Suddi. Jadi nanti di akhirat ketika ahlul jannah masuk ke dalam jannah, ahlun nar sudah masuk semua ke dalam neraka, maka kematian didatangkan dalam bentuk kambing kibas. Semua penghuni surga, semua penghuni neraka ditanya, hal ta'rifuna hadza? Apakah kalian mengenal ini? Itu kambing kibas jelmaan kematian tadi, ya. Fayaquluna hadzal maut. Semuanya menjawab, ini adalah kematian. Masya Allah. Jadi kematian yang asalnya abstrak, tidak berwujud, tapi terjadi, ya. Nanti di hari kiamat akan dijelmakan menjadi kambing kibas yang disaksikan oleh seluruh ahlul jannah dan ahlun nar. Kemudian ahlul jannah dan ahlun nar ditanya, apakah kalian mengenal ini? Mereka semuanya mengenal dan menjawab, ini ialah kematian. Fayudbah. Kemudian setelah itu kematian yang dijelmakan menjadi kambing kibas disembelih. Tsumma yuqal ya ahlal jannah khulud fala mauta wa ya ahlan nar khulud fala mauta. Maka dikatakan, wahai penghuni surga, kalian kekal di dalamnya dan tidak ada lagi kematian. Wahai penghuni neraka, kalian juga kekal di dalam neraka dan tidak ada kematian. Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, wa andirhum yaumal hasrah id qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Jadi ketika perkara diputuskan, tafsirnya ialah ketika kematian telah disembelih. Ya. Pendapat yang pertama, pendapat Ibnu Juraij dan As-Suddi. Wasani, annal makna qudiyal adabu lahum. Qudiyal adabu lahum. Qalahu Muqatil. Makna idqudiyal amru adalah telah diputuskan adab untuk mereka.
mereka sudah divonis neraka dan dapat azab neraka, maka mereka saat itu baru merasa rugi. Pendapat Muqatil. Nah, dua-duanya bisa saling melengkapi. Barakallahu fikum. Nah, ketika kematian telah disembelih dan ahlun nar telah ditetapkan kekal di dalam neraka, maka saat itulah mereka semuanya merasa menyesal karena menjadi orang-orang yang rugi. Barakallahu fikum. Baik. Al-faidatu Arabiah. Anna dunya Anna dunya qad alhat katsiran minan nasi. Anna dunya qad alhat katsiran minan nasi. Baik. Dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya dunia sungguh telah melalaikan banyak manusia. Wal iyadu billah. Wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Mereka dalam keadaan lalai dan tidak beriman. Dan ternyata yang melalaikan mereka ialah ad-dunya. Sebab itulah kita harus berlindung pada Allah Ta'ala dari tipuan-tipuan dan gemerlapnya dunia. Al-faidatu al-khamisah. Anna dunya wa ma fiha min awaliha ila akhiriha satatahabu an ahliha wa yatahabuna anha. Wa sayarithullahu al-arda wa man 'alaiha wa yurji'uhum ilaihi fayujazihim bima 'amilu fiha. Bahwa dunia dan apa saja yang ada di dalamnya mulai awal sampai akhir akan meninggalkan penghuninya. Dan penghuninya juga akan meninggalkan dunia. Lalu Allah lah yang mendapat warisan bumi
dan apa saja yang di atasnya. Dan Allah mengembalikan mereka semua kepadanya. Lalu membalas mereka sesuai dengan apa yang mereka amalkan di dunia. Jadi Allah yang menciptakan dunia dan isinya, Allah yang meminta kembali atau mengambil alih kembali dunia isinya. Dunia meninggalkan penghuninya. Penghuninya meninggalkan dunia. Dunia dan isinya diambil alih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dikembalikan kepada Allah pada hari kiamat nanti untuk dibalas sesuai dengan amal yang mereka lakukan di dunia. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi hamba-hamba yang salih, hamba-hamba yang dilindungi dari segala macam fitnah dunia, ma dhahara minha wa ma baton, yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di dalam jannahnya. Barakallahu subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu. Barakallahu.